Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel Wasilah Ilmu. Kita akan belajar membuat aplikasi ujian online untuk jenjang SD, SMP, SMA dengan hosting gratis dan bisa diikuti lebih dari 1000 siswa. Sebelumnya saya telah membuat video yang pertama dan yang kedua. Video yang pertama dan yang kedua kita sudah bisa membuat halaman login dan pilih kelas. Nah, untuk video yang ketiga ini kita akan membuat folder soal. Langsung saja kita buka Chrome-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Google Drive. Di video pertama dan kedua kita sudah belajar cara masuk ke Google Drive. Setelah masuk ke Google Drive, kita arahkan ke folder yaitu PTS semester 2 yang sudah kita buat. Kita scroll ke bawah, kita cari folder PTS semester 2. Nah, ini folder PTS semester 2, kita klik 2 kali dan sudah ada 3 file. Yang pertama untuk Google Sheet CBT nya yang berisikan jadwal dan pilih kelas. Di sini catatan-catatan penting. Dan yang kedua untuk Google Sheet nya itu halaman login. Nah, di sini kita akan membuat subfolder lagi, yaitu tentang soal PTS. Caranya kita klik tambah baru, terus di sini folder baru kita klik, terus kita kasih nama kelas 7. Klik buat. Setelah itu kita double klik. Nah, di folder kelas 7 ini kita akan membuat soal. Caranya klik tambah baru, arahkan kursor ke bawah. Nah, di sini di Google Formulir kita klik pilihannya. Kita pilih saja kuis kosong. Kita klik, kita buat dan bagikan. Oke, di sini di Google Form ini nanti kita akan buat soal PTS-nya. Tapi sebelum kita menginput soalnya, kita lihat dulu untuk setelannya. Di sini sudah dijadikan kuis. Terus ada keterangan segera setelan setiap pengiriman. Terus kemudian mode terkunci ini bertujuan misalkan siswa itu mengerjakan tidak bisa membuka tab baru untuk Google Chrome-nya. Kita bisa aktifkan atau tidak. Terus kemudian pertanyaan tak terjawab itu bisa diaktifkan atau tidak. Jawaban benar juga bisa diaktifkan atau tidak. Terus nilai poin pada saat pengiriman saya tidak aktifkan. Nah, untuk nilai poin pertanyaan, misalkan skornya semua soal itu 2, maka kita tuliskan 2 saja. Misalkan skornya kita ketik manual, boleh kita ketik manual. Nah, ini saya kasih skornya 2. Terus kita klik jawaban. Di sini kumpulkan alamat email. Saya rasa tidak usah.
Selanjutnya, batasi untuk penggunaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk membuat Google Form atau soal di akun selain Belajar ID, di sini tidak akan muncul. Tapi karena saya menggunakan Belajar ID, maka di sini ada batasan pengguna di kementerian. Nah, ini saya tidak aktifkan biar semua siswa yang tidak menggunakan Belajar ID bisa mengaksesnya. Nah, terus batasi ke satu jawaban. Artinya misalkan siswa itu sudah menjawab soal dari form ini, maka dia bisa menjawab lagi. Nah, ini saya tidak aktifkan. Tujuannya apa? Tujuannya barangkali ada siswa yang tidak bisa atau tidak membawa HP, itu bisa pinjam ke temannya, sehingga jawaban siswa atau satu HP itu bisa dikerjakan lebih dari sekali. Terus presentasi di sini adalah tanggapan atau konfirmasi setelah jawaban terkirim. Misalkan kita ketikkan, kita klik edit. Di sini catatannya, terima kasih, jawaban terima. Kita klik simpan. Misalkan kita mau menampilkan link dari tanggapan ini, kita boleh aktifkan, terus kita masukkan linknya untuk jawaban yang baru. Lihat ringkasan hasil. Saya rasa tidak perlu, dan semuanya kita biarkan. Nah, itu kembali ke pertanyaan, kita buat judul. Nah, untuk judul ini bisa kita upload. Nah, bisa kita upload dengan klik tema di sini, atau sesuaikan tema. Di sini bisa kita atur untuk jenis hurufnya, ukurannya, dan juga untuk gambar headernya atau judulnya. Itu bisa kita pilih. Misalkan untuk headernya kita dikasih gambar, klik pilih gambar, klik unggah, jelajah. Sebagai contoh saja, saya ambil dari soal PTS. Nah, kita ambil kopnya saja. Lambangnya misalkan tidak usah tampilkan, untuk nama sekolahnya juga tidak jadi masalah ya, karena ini terlalu besar. Nah, di sini mata pelajarannya tidak tampil, sehingga nanti untuk formnya itu bisa di copy ke semua mata pelajaran. Klik selesai. Nah, itu ya. Selanjutnya kita ketikkan mata pelajarannya, bahasa Indonesia. Terus di sini untuk deskripsinya, bahasa Indonesia kelas 7. Deskripsi.
waktunya bisa teman-teman ketikkan dengan benar. Nah, pertama kita akan buat kerangka soalnya dulu. Ya, kita buat kerangka soalnya. Kita klik pertanyaan. Nah, untuk bentuknya itu jangan pilihan ganda. Bentuknya kita setting sebagai isi pilihan ganda, karena soal yang akan kita input itu nanti bentuknya gambar, ada soal dan pertanyaan, sehingga untuk jawaban pilihannya itu jangan pilihan ganda tapi isi pilihan ganda, biar tampilannya lebih menarik. Untuk baris pertama kita bisa kosongkan dengan kita kasih titik saja. Nah, di kolom kedua itu jawaban A, terus B, C, D, A, B, C, D. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kita klik pertinjau. Nah, ini nanti tampilannya di siswa seperti ini. Nah, pilihan gandanya hanya berupa A, B, C, D, karena nanti tampilan soalnya itu ada soal dan ada pilihannya, sehingga nanti siswa hanya menjawab dari pilihan-pilihan ini. Oke, kita kembali ke formulir yang tadi, kita close saja ininya. Nah, untuk semester PTS ini biasanya soalnya 20, tapi sebagai simulasi saya buat 10 saja. Oh ya, sebelum kita ke soal, kita akan membuat formulir atau form supaya siswa bisa mengisikan nama dan nomor peserta. Caranya klik di sini, terus tambahkan pertanyaan. Yang pertama kita kasih kolom nama, jawabannya itu jawaban pendek. Terus di sini klik wajib menjawab, terus tambah lagi nomor peserta. Jawabannya jawaban singkat, ini wajib diisi. Misalkan teman-teman mau menambahkan lagi kelas, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, boleh. Caranya sama ya, tambahkan pertanyaan. Setelah identitasnya diisi, saya mau kasih jarak halaman, atau nanti untuk pertanyaannya itu di halaman baru, dengan cara klik tambahkan bagian. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, kalau kita ketik namanya, terus nama pesertanya itu tidak ketik, pada saat klik berikutnya itu tidak bisa, harus diisi. Klik berikutnya nanti akan masuk ke pertanyaan 1 dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi, lanjutkan buat pertanyaan. Ini pertanyaan 1, wajib diisi
Nah, untuk pertanyaan 2 dan selanjutnya tinggal kita kopikan saja di sini, klik duplikat. Berarti ini sudah 2, 3, 4, 5. Nah, cukup 5 saja sebagai simulasi. Setelah itu nanti kita klik jawaban. Jawaban ini adalah hasil input jawaban siswa. Nanti masuknya ke sini. Klik jawaban, klik tanda membuat screenshot seperti Excel ini, klik. Kita kasih judul untuk file jawaban siswanya, kita kasih judul jawaban kelas 7. Kita buat. Jadi form respon ini kita ganti namanya Indo, artinya bahasa Indonesia. Kita kembali lagi ke formnya pertanyaan. Nah, untuk judulnya ini tinggal kita klik 2 kali saja, sudah muncul bahasa Indonesia kelas 7. Ini kita sudah bisa membuat kerangka soal untuk kelas 7. Membuat kerangka ini kita klik kirim, ambil link, pendekkan dan salin. Setelah itu link kita masukkan ke sini. Turunnya kelas 7. Kita pastikan ini link bahasa Indonesia kelas 7. Setelah itu kita bisa close. Kita klik kelasnya. Nah, di sini sudah ada kerangka bahasa Indonesia. Nah, untuk mata pelajaran yang lainnya bisa kita kopikan saja ini, klik, terus buat salinan. Buat salinan, kita buka salinannya, terus kita ganti judulnya, misalkan pendidikan agama Islam. Judulnya kita klik pendidikan agama Islam kelas 7. Kelas 7, di sini kasih kelas 7. Kita klik jawaban, terus klik di sini. Nah, yang kita inginkan jawaban dari mapel agama ini dijadikan satu dengan jawaban mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka kita klik pilih screenshot yang ada. Selanjutnya klik pilih.
Ini adalah jawaban kelas 7. Kita klik ya, pilih klik jawaban kelas 7, kemudian klik pilih, selanjutnya form respon kita ganti, ubah nama yaitu mata pelajaran agama PA. Setelah itu kita klik kirim, kita klik link pendekkan, salin, masukkan lagi ke folder yang tadi, maaf, masukkan ke file yang tadi, yaitu file catatan yang ada di folder PTS semester 2 sini. Atau teman-teman bisa kopikan linknya itu di Excel atau Microsoft Word. Misalnya ini PAI dan seterusnya. Nah, ini ya untuk dua mapel sudah kita buat. Untuk mapel-mapel selanjutnya caranya sama, tinggal klik kanan terus buat salinan, klik kanan buat salinan, seperti cara membuat soal agama ini ya. Setelah semua mapel itu sudah kita buatkan kerangkanya, selanjutnya kita inputkan soalnya. Kita inputkan soal bahasa Indonesia. Kita buka, klik 2 kali bahasa Indonesianya, kemudian kita inputkan soal yang pertama. Caranya klik di sini ada tanda gambar, klik, kita cari atau jelajah. Nah, ini sudah soal bahasa Indonesia, soal PTS kelas 7 bahasa Indonesia. Untuk nomor 1 kita klik saja, klik open. Nah, ini sudah muncul ya, pertanyaan dan pilihannya sudah muncul. Nah, bagaimana membuat gambar ini? Caranya seperti pada saat kita membuat box. Jadi soal berbentuk Microsoft Word ini kita setting tool, nah seperti ini. Nah, ini untuk soal nomor 1, kita simpan, kasih nama 1 dan seterusnya. Kita lanjut ke soal nomor 2, penginputan soal nomor 2. Kita input. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini ya. Terus klik berikutnya, nanti soalnya nampak seperti ini.
nanti klik kirim. Nah, bagaimana linknya, apakah sudah berfungsi? Kita coba saja linknya, link bahasa Indonesia, kita copy, masukkan, oke, ini sudah berfungsi ya linknya. Nah, dari link ini nanti setiap hari itu diinputkan sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Cara menginputkannya, kita masuk ke Google Sheet CBT. Google Sheet CBT itu tadi yang kita kopikan adalah link dari soal bahasa Indonesia kelas 7. Kita masuk ke Google Sheet CBT atau pengaturan jadwal dan pengaturan kelas. Kita klik halaman, kita klik sub halamannya kelas 7, klik satu kali saja kelas 7. Link tadi itu dimasukkan ke tombol bahasa Indonesia. Kita masuk ke sini, caranya ya, ini batal dulu, klik tombolnya, di sini ada tanda pensil, diklik, nanti linknya kita masukkan ke sini, Ctrl V, selanjutnya klik pembaruan. Setiap ada pembaruan di Google Sheet ini selalu disimpan. Cara nyimpannya, klik publikasi. Klik publikasi lagi. Nah, itu ya cara membuat soal aplikasi ujian online jenjang SD, SMP, SMA dengan hosting gratis. Nah, untuk video berikutnya nanti kita akan bahas cara membuat rumus supaya jawaban siswa itu masuk ke format rekapan. Untuk video yang ketiga ini saya cukupkan sekian. Kita lanjut ke video berikutnya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.